Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Gustiningsih, NIM 204110187. Saya mahasiswi YIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Tugas yang saya buat adalah membuat artikel yang berjudul Tafsir Al-Quran. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian tafsir dan ta'wil. Pengertian tafsir di atas membuka wacana dua dimensinya, yakni sebagai ilmu dan produk. Sebagai ilmu, tafsir merupakan perangkat pengetahuan untuk mengungkapkan kandungan makna Al-Quran, baik petunjuk-petunjuk hukum maupun hikmah di dalamnya. Sementara sebagai produk, tafsir berupa penjelasan petunjuk-petunjuk hukum-hukum maupun hikmah yang dikandung Al-Quran. Pengertian takwil secara etimologis berasal dari kata awala yang berarti fassara, menafsirkan, dan bayana menjelaskan. Atas dasar itu, takwil berarti penafsiran al-tafsir dan penjelasan al-tabiyin tentang apa yang dimaksud oleh perintah kalam. Takwil adalah memalingkan makna lafal yang kuat rajih kepada makna yang lemah marjuh karena ada dalil yang menyertainya. Arti takwil adalah sampai di manakah akibat yang dimaksud oleh kalam. Tafsir dan takwil dalam perspektif Al-Quran. Tafsir dalam perspektif Al-Quran yaitu pertama, tafsir merupakan instrumen untuk memahami Al-Quran secara lebih mudah dan sistematis. Dan kedua, tafsir yang diidentikan dengan hikmah adalah pelita yang mengungkapkan hukum-hukum fikih, rahasia kandungan makna, unsur-unsur dan historisitas Al-Quran. Muhammad Hayyan menjelaskan, variasi makna ta'wil dalam perspektif Al-Quran. Takwil dapat berarti penafsiran dan penentuan dalam surah Ali Imran ayat 7, akibat dan tepat kembali Al-Iqsa ayat 59. Makna takwil yang dikemukakan oleh Hayyan tersebut dapat dipakai sebagai standar alternatif untuk memahami ayat-ayat lain. Apabila substansinya sama dengan ayat-ayat yang disebutkannya, termasuk di dalamnya sebab-sebab yang meliputi hal-hal dalam substansi tersebut. Urgensi tafsir. Urgensi tafsir terkait dengan kedudukan, sistem, tujuan, serta keutamaannya. Kedudukan tafsir dapat dipahami sebagai kunci representatif untuk membuka tabir rahasia makna Al-Quran. Dalam sistem ajaran Islam berfungsi sebagai media atau tarikah untuk menggapai tujuan yang dikehendaki dalam memahami makna Al-Quran, yakni memperoleh mutiara dan permata sebagai simbol makna tertinggi di dalamnya. Itulah sebabnya tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting, karena tanpa tafsir tentu tidak akan diperoleh pemahaman yang tepat terhadap berbagai ayat Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar tafsir. Para ahli menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar tafsir. Di antaranya adalah surat Al-Mufassir, surah Al-Qatan ayat 329 sampai 331, surah Al-Aqah ayat 186 sampai 187, ada Al-Mufassir surah Al-Qatan ayat 331 sampai 332 dan Ummahat Maqhid Al-Tafsir surah Al-Hasani ayat 168 sampai 169. Istilah-istilah tersebut digunakan secara parsial, tidak disistematiskan secara tegas dalam topik prinsip-prinsip dasar tafsir, asas al-tafsir. Karenanya diperlukan media secara metodologis untuk memahaminya secara komprehensif. Prinsip-prinsip dasar tafsir dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek metodologis atau prosedur. Yang kedua, ilmu-ilmu yang diperlukan. Yang ketiga, kriteria personalitas. Yang keempat, etika. Tafsir Rasul, sahabat, dan tabi'in.
Tafsir Rasulullah adalah orang pertama yang menguraikan isi Al-Quran dan menjelaskannya kepada umatnya. Pada masa ini, tidak seorang pun dari para sahabat yang berani menafsirkan Al-Quran, karena beliau berada di tengah-tengah mereka. Tidak semata mereka alasan bahwa Nabi memikul beban berat, sebagaimana penjelasan Subi al-Salih, tetapi karena memang beliau telah memperoleh garansi dari Allah untuk menafsirkan Al-Quran. Hal ini direferensikan pada firman Allah. Tafsir sahabat di kalangan para sahabat. Yang terkenal sebagai ahli tafsir yang luas pengetahuannya ada 10 orang. Di antaranya adalah Al-Khulafa Al-Arasyidun, dan Ali adalah orang yang sering disebut daripada ketiga khalifah lainnya. Sementara yang paling tepat bergelar ahli tafsir adalah Abdullah bin Abbas, sedangkan Nabi sendiri menyaksikannya ke dalam ilmunya. Dia juga terkenal dengan gelar Turjuman Al-Quran. Tafsir Tabi'in. Pada masa ini muncul kelompok-kelompok ahli tafsir di Mekah, Madinah, dan Irak. Kelompok Mekah memperoleh transformasi dari Ibnu Abbas, yang mereka adalah para sahabatnya. Kelompok Madinah dituruni ilmu oleh Zaid bin Aslam, yang mereka adalah anak dan muridnya. Sementara di Kufah, Irak, muncul para mufasir dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud. Metode tafsir dibedakan dua bagian besar, yaitu tafsir bi al-riwayah dan tafsir bin al-dirayah. Yang pertama, tafsir tahlili. Yang kedua, tafsir ijmali. Yang ketiga, tafsir muqaran. Yang keempat, tafsir maudu'i. Itu tadi penjelasan dan pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.